Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fajrul Zidan dengan NIM 182236067. Di sini atau di video ini kita akan membahas mengenai proses kompresi JPEG atau JPG untuk satu makroblok dengan menggunakan Python. Dimulai dari pengambilan gambar selfie hingga proses encoding dan decoding makroblok. Proses ini juga dapat dibandingkan secara langsung nanti di akhir melalui perbandingan makroblok awal atau makroblok original dengan makroblok hasil kompresi. Baik. Pertama-tama di sini saya akan mengambil sebuah foto dari kamera saya. Di sini sudah ada fotonya. Ya, ini adalah foto dari hasil kompresi, foto hasil dari yang belum dikompresi. Dan di sini saya menggunakan beberapa library. Library yang pertama adalah NumPy, lalu ada Matplotlib dan juga Skimage. Nah, untuk foto saya sendiri nanti akan dihubungkan di skimage.io imread dengan file yang ada di sini, yaitu selfie Fajrul. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah konversi ke format RGB terlebih dahulu. Di sini saya akan memperoleh RGB-nya dari image yang telah saya taruh di folder. Sini saya akan mengambil file selfiefajrul.jpg dan saya akan menjadikannya sebuah image yang dikonversi ke RGB. Selanjutnya hal yang dapat dilakukan adalah mengkonversi dari RGB ke YCBCR atau Illumines, Chroma Blue, dan Chroma Red. Oke. Di sini cara mengkonversinya ada dengan rumus Python, namun dapat dilihat lebih lanjut dengan rumus yang ada di PDF. Ya. Rumusnya seperti ini. Kenapa hal ini penting? Karena di sini mata manusia lebih sensitif terhadap terang daripada warna, sehingga kita bisa lebih agresif mengkompresi warna dibandingkan harus mengkonversi terlebih dahulu dari RGB. Jadi lebih baik dengan menggunakan terang atau tingkat kecerahan. Baik. Oke. Selanjutnya mungkin saya lebih detailkan mengenai formulanya. Di sini formulanya kurang lebih mirip dengan yang ada di PDF. Ini sudah hasil konversinya. Sudah hasil konversinya dari 65,738 dibagi 256. Hasilnya ada 0,299 sekian. Lalu saya bulatkan demikian. Nah, di sini sudah standar dengan materi sebelumnya, yaitu subsampling, yaitu di 420, karena 420 adalah chroma subsampling yang paling baik dan paling umum digunakan. Baik. Selanjutnya saya akan membuat makroblok di sini karena saya menggunakan makroblok 8x8, maka di sini saya inisialisasi dengan makroblok 8. Digunakan untuk apa? Untuk membuat image block, yang dimana image block ini mempunyai ukuran 8x8 tersebut. Nah, kita akan fokus ke makroblok di JPG ini menggunakan kompresi berbasis blok yang sudah dibuat di sini. Nah, proses ini dilakukan di setiap channel sebenarnya untuk Y, CB, dan CR, namun karena fokus utama sesuai dengan apa yang dijelaskan di PDF, hanya komponen Y atau komponen Illuminance yang diambil. Maka kita hanya menggunakan di sini yang indeksnya 0, yaitu indeks untuk Illuminance. Gitu. Nah, untuk melihat hasil dari gambar saya, di sini saya sudah menampilkan dengan format grafik, di mana di dalam grafik ini terdapat gambar saya. Lalu untuk menampilkan format gambar saya yang sudah menjadi Illuminance, di sini sudah saya tampilkan terlebih dahulu, yaitu
foto gambar saya Illuminance beserta grafiknya. Untuk yang gray atau untuk yang chroma blue, mohon maaf, di sini juga sudah dijelaskan, sudah ditampilkan berdasarkan output. Dan untuk yang chroma red di sini sudah ditampilkan juga menggunakan indeks 2. Kalau chroma blue tadi menggunakan indeks 1, untuk chroma red menggunakan indeks 2. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan transformasi DCT. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin di sini saya akan mencoba untuk mengambil elemen atau bagian komponen kecil yang ada di gambar Illuminance yang sudah dikonversi ya tadi yang menjadi Illuminance. Ya, ini adalah contoh makroblok 8x8 awal untuk Illuminance. Gambarnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Lalu di sini juga sudah ada gambar semua makroblok 8x8 yang ada. Ya, bentukannya seperti ini. Mungkin akan saya lebih perjelas. Ya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan tahapan-tahapannya. Jadi setelah dilakukan pengklasifikasian menjadi Y, C, B, C, R dan diambil bagian atau elemen Y-nya, selanjutnya dilakukan pengambilan makroblok atau menjadi 8x8 makroblok dan diambil salah satunya, misalnya di sini dilakukan proses DCT. Lalu setelah di DCT dilakukan kuantisasi dan nilai-nilai kuantisasi akan dibagi lalu dikali kembali, yaitu dalam bentuk kompresi dan dekompresi. Lalu selanjutnya akan dilakukan proses DPCM encoding dan zigzag ordering. Untuk DCPM-nya kurang lebih seperti ini. Di sini kita sudah melihat tadi bentukannya seperti apa. Baik, untuk yang di penjelasannya, ini adalah frekuensi DCT 2D, yang dimana nilai tabel kuantisasi didapat dari frekuensi DCT 2 dimensi yang telah dibuat. Nah, frekuensi DCT ini nanti lebih enak untuk dilihat apabila kita menggunakan aplikasi bawaan atau menggunakan library bawaan dari Python, yaitu JPEG-io. Nah, untuk nilai-nilai tabel frekuensinya ada di mana, nilai-nilai tabel frekuensinya tabel kuantisasinya tersebut dapat dilihat di bagian value di Qt yang ada di tiap JPEG masing-masing. Seperti itu. Lalu ada zigzag ordering. Ini adalah proses bagaimana tiap kolom atau tiap kolom dan baris, tiap sel daripada tabel tersebut melakukan kuantisasi. Ya, dilakukan seperti ini untuk proses kuantisasi, proses setelah kuantisasi. Lalu di sini kita akan langsung saja masuk ke transformasi DCT. Nah, jadi setiap blok yang ada dilakukan transformasi DCT, dan di sini DCT mempunyai fungsi untuk mengubah nilai spasial menjadi nilai frekuensi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa mengidentifikasi dan membuang informasi yang nggak perlu. Nah, sebelum DCT, nilai blok akan dikurangi 128 terlebih dahulu, lalu data akan menjadi zero centered. Zero centered ini bagaimana? Zero centered ini adalah setelah data dibagi dengan nilai yang ada di tabel kuantisasi, data-data tersebut dianalisa. Apabila dia nilainya selalu terlalu kecil, misalnya 0,000, dia akan di round atau dibulatkan menjadi 0. Begitu juga nilai-nilai yang lainnya. Baik. Di sini hal yang pertama saya lakukan adalah mengekstrak kuantisasi tabel kuantisasi dari file yang ada. Nah, apabila di sini dilihat berdasarkan tabel kuantisasi yang ada di PDF, ya,
ini merupakan tabel kuantisasi yang diperoleh dari image atau gambar JPEG yang ini berdasarkan citra masukannya. Nah, ini kalau misalnya saya gunakan untuk kompresi saya, ini tidak akan sesuai karena tidak kurang mirip atau kurang realistis berdasarkan image saya. Baik, makanya di sini saya menggunakan tabel kuantisasi saya sendiri yang terdiri atas 64 byte daripada image JPG saya. Nah, ini diambil dari mana? Diambil dari tabel DQT value yang ada di JPG. Tahapannya bagaimana cara melihat image-nya tersebut? Di sini saya menggunakan Imhex atau saya software bawaan untuk mengecek image yang ada berdasarkan nilai heksadesimalnya. Nah, di sini sudah saya highlight bagian ini. Ini adalah tabel kuantisasi yang didapatkan, yaitu 08 sampai dengan 30. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya sangat gampang, yaitu kita dapat menganalisa yang tabel pasangan pair atau pair dari heksadesimal yang memiliki nilai FF dan DB. FF dan DB ini sudah menjelaskan sekali bahwa ini adalah value DQT. Dengan 43 ini adalah length-nya, panjang daripada tabelnya. Di sini length-nya adalah 67, 16 kali 4 64 ditambah 3 67. Seperti itu. Lalu 00 di sini sebagai penanda untuk masuk kepada nilai elemen kuantitasi, yaitu dari 08 sampai dengan 30. Ini adalah nilai tabel kuantisasi. Digunakan untuk apa? Digunakan nanti untuk pembagian daripada hasil-hasil yang akan kita lakukan. Makanya di sini saya mengekspor semuanya dan paste untuk di tabel yang ini. Mungkin penjelasan sedikit untuk fungsi yang saya punya. Di sini saya mempunyai fungsi getQ, yang dimana getQ ini mengubah nilai string menjadi numpy array. Dari numpy array-nya sendiri nanti dapat dilakukan proyeksi atau kuantisasi dengan matriks. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kuantisasi dengan matriksnya seperti apa. Baik, yang pertama adalah kita dapat membentuk ulang basis DCT ke dalam vektor baris-baris. Ini saya menggunakan function reshape yang ada di numpy. Lalu selanjutnya saya mengatur tabel kuantisasinya menggunakan numpy array. Lalu di sini setelahnya saya menginisialisasi hasilnya. Jadi ketika sudah ada nilai atau tadi yang awalnya, ya yang seperti ini dengan patch. Patch ini adalah makroblok 8x8, bagian makroblok 8x8 yang asli dan akan menghasilkan dan kita akan melihat hasilnya dengan menyimpan nilai res ini sendiri gitu. Nah, selanjutnya adalah tahapan kompresi dan dekompresi per channel, baik channel Y, channel CB ataupun channel CR. Sini kita melihat ada image shape. Variable image shape ini untuk mengatur atau menyimpan inisialisasi daripada ukuran dari IEBCR tiap channelnya. Seperti ini channel 0 itu berarti di luminance, CB untuk chroma blue dan CR untuk chroma red. Lalu kita bagi setiap channel menjadi blok 8x8. Di sini juga sudah dilakukan sebenarnya di yang EY block tadi. Selanjutnya di sini dilakukan penyimpanan bentuk asli blok sebelum di reshape. Di sini adalah bentuknya setelah sudah disimpan, kita dapat mereshape bloknya. Kita sudah mereshape. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah mengurangi nilai blok dengan 128.
Jadi blok yang sudah ada sudah di reshape akan dikurangi 128. Kenapa dikurangi 128? Karena untuk range-nya sendiri harusnya kan untuk gambar itu 0 sampai 255. Namun karena di sini untuk kuantitasasi yang dimengerti aja hanyalah min 127 sampai 128 atau lebih dikenal sebagai nilai yang lebih kecil daripada range 0 sampai 255, maka di sini kita akan menyesuaikan dengan nilai min 127 sampai 128 tersebut. Baik, setelah dilakukan pengurangan dengan 128, ini akan diproyeksikan ke basics atau basis DCT. Nah, ini di sini adalah saat dimana kita melakukan DCT. Di sini kita menggunakan basis DCT 2D atau 2 dimension yang telah kita hitung sebelumnya. Tuh. Oke, selanjutnya adalah proses kuantisasi. Nah, ini yang tadi sudah saya sebut. Di sini nilai Q akan dibagi dengan nilai project dibagi dengan Q tersebut sendiri, namun ini akan dibulatkan dengan rumus round. Untuk nilai-nilai yang sangat kecil akan menjadi 0, untuk yang desimalnya terlalu kecil akan dibulatkan, sehingga akan menghasilkan nilai-nilai yang lebih valid dan tidak terlalu detail. Nah, di sini sudah dilakukan kuantisasi, lalu kita dekuantisasi. Dekuantisasinya seperti apa? Yaitu dengan melakukan perkalian dot antara project dan basis. Tuh. Setelahnya kita kembalikan lagi. Setelah dilakukan dekuantisasi, kita kembalikan lagi ke nilai semula agar dapat dibaca dengan valid, yaitu ditambahkan kembali dengan nilai 128. Selanjutnya dilakukan pengembalian blok ke bentuk 4 dimensi, yaitu dengan format jumlah baris, kolom, lalu makro bloknya, yaitu 8x8. Dan disimpan untuk BS-nya ini akan disimpan ke result atau variabel res yang tadi sudah dibuat. Ini akan berlangsung terus sampai semua channel berhasil dilakukan proses tersebut, yaitu dari luminance, chroma blue dan chroma red-nya sudah berhasil, dan di sini akan dikonversi kembali dari YCBCR menjadi RGB. Nah, transformasinya seperti apa? Dengan rumus yang sama seperti sebelumnya. Ini untuk yang Y, CB, CR berdasarkan indeks 012, lalu dilakukan transformasi warna dari YCBCR ke RGB atau red green blue. Setelah dilakukan transformasi ke red green blue ini, kita akan batasi nilainya. Batasi nilai RGB dari 0 ke 255. Dan konversi ini ke tipe Win8 karena lebih mudah dipahami dan lebih selectable untuk format resnya ini sendiri. Apabila dia melebihi atau over load nilainya, dia akan mengembalikan ke nilai 255. Apabila dia kurang dari atau negatif nilainya, dia akan mengembalikan ke 0. Seperti itu. Lalu kita akan menampilkan gambar hasil rekonstruksinya. Baik, di sini hasil rekonstruksinya seperti ini, tidak jauh berbeda. Namun yang dapat dilihat di sini, apabila kita ambil makro blok yang sama seperti sebelumnya, kita lihat perbedaan yang lumayan jelas, di mana di sini lebih banyak warna yang lebih cerah atau warna yang lebih brown, lebih grey daripada warna yang sebelumnya. Ya, apabila kita dapat membandingkan, nah makro blok asli ini kita mencoba menjalankan yang sebelumnya. Untuk image shows yang IEB block ini yang sebelum adanya dekuantisasi, kuantisasi atau kompresi.
Di sini dibandingkan dengan blok yang sudah dibuat. Nah, bloknya ini adalah yang IE blocks terbaru berdasarkan yang sudah diambil tadi dari hasil. Nilai res ini disimpan di Y, lalu di crop, menentukan yang bisa dibagi dengan 8. Lalu di sini dilakukan lagi formatting seperti sebelumnya dan menghasilkan perbandingan dekompresi, hasil sebelum dekompresi dan hasil setelah dekompresi. Di sini terlihat jelas bahwa kompresi berhasil dan menghasilkan output yang berbeda dari makroblok asli. Seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk video yang pertama. Terima kasih.